Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para pengajar, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya wajiblah kita syukuri dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman syurga, dan kita berada di tempat yang mulia, yang termulia, yaitu Baitul min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safar Tafsir, melanjutkan bacaan kita, yaitu masih pada halaman 145, ya, halaman 145, yaitu ayat yang ke-228, baris ke-9 dari bawah itu, ya, baris ke-9 dari bawah. Ada? Ya. Baris ke-9 dari bawah, halaman 145. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ay al-wajib 'ala al-mutallaqat al-hara'iri al-madkhul bihinna an yantaziranna muddata thalathata adhar ala qawli asy-Syafi'i wa Malik, aw thalathati haidin ala qawli Abi Hanifah wa Ahmad, thumma tatazawwaja in sya'at ba'da intihai iddataha, wa hadha fil madkhuli biha. Amma ghairul madkhul biha fala 'iddata 'alayha, liqaulihi ta'ala fama lakum 'alayhinna min 'iddatin wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin, ay la yubahu lil mutallaqat an
ma fi arhamihinna min hablin aw haidin isti'jalan fil 'iddati wa ibtalan li haqqi zawj fil raj'ah in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ay in kunna haqqan mu'minat billah wa yakhshina min 'iqabihi wa hadha tahdidun lahunna hatta yakhbiranna bil haqqi min ghairi ziyadatin wala nuqsanin li'annahu amrun la yu'lam wallahu illa min jihatin wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-228 melanjutkan bacaan kita kemarin yang sudah kita baca, yaitu ayat yang ke-126 dan 127. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru." Ya. Dan wanita-wanita ataupun istri-istri ya yang ditalak atau yang dicerai ya itu ada masa tunggunya, ada masa iddah ya. Apa sih masa iddah atau masa tunggu di sini? Yang dimaksud dengan masa iddah atau masa tunggu di sini adalah ya, seseorang wanita apabila dicerai oleh suaminya ya, dalam hal ini cerai ya, bukan cerai atau talak tiga, bukan ya, akan tetapi ya talak satu dan juga talak dua ya, atau kita katakan itu ya talak raj'i istilah bahasa fikihnya ya. Nah, berapa lama ya masa tunggu ataupun iddah yang harus ditunggu oleh seorang perempuan tersebut ya, yang menjadikan dia itu ketika dicerai nggak boleh langsung kawin dengan laki-laki lain ya. Nah, di sini ada aturannya ya, aturannya dia itu harus menunggu 3 kali suci. Ya, 3 kali suci di sini lihat apa maksudnya ya. Ai al-wajib 'alal mutallaqat al-khara'iri al-madkhul bihinna ya. Wajib hukumnya. Nih, hukumnya wajib. Jadi bukan sunnah ya, bukan mubah, akan tetapi wajib ya. Bagi siapa itu wajib hukumnya? Al-mutallaqat ya, istri-istri yang dicerai atau ditalak ya. Dan istri ini maksudnya al-hara'ir ya. Al-hara'ir adalah istri yang bukan budak ya. Artinya istri yang perempuan yang memang bebas, bukan dia seorang budak ya. Itu al-madkhul bihinna ya. Nah, istrinya ini memang sudah digauli ya, sudah diapain? Sudah digauli oleh suaminya ya. Nah, ketika seorang istri yang dicerai dan itu istri sudah pernah digauli ya, apa peraturannya? An yantaziranna muddata salasata ashhur. Dia harus menunggu selama berapa? 3 kali suci ya, 3 kali suci ya. Jadi enggak boleh langsung dia ngapain? Menikah dengan laki-laki yang lain. Sabar dulu ya. Tapi sekarang kita lihat banyak nih ya, orang nikah atau cerai 1, 2 itu ya, enggak nunggu masa iddah langsung kawin dengan laki-laki lain. Ya, bahkan na'udzubillah min dzalik, yang lagi banyak ngetren itu apa? Ya, dia itu belum jelas-jelas cerai oleh suaminya atau belum jelas-jelas talak oleh suaminya, dia sudah berani menerima laki-laki lain untuk diapain? Dinikahkan. Ya, Ustaz itu kan nikahnya di bawah tangan katanya.
ya, atau nikah sirri. Yang namanya nikah mau di bawah tangan, mau di bawah tangga, ya, itu menurut syariat kalau memang mencukupi syarat dan rukunnya itu sudah sah. Ya, kan bedanya antara ya nikah batangan, nikah bawah tangan, ya, atau nikah sirri dengan nikah yang resmi itu. Cuma bedanya itu kalau resmi itu tercatat di KUA gitu aja, ya. Tapi kalau yang di bawah tangan, ya, atau sirri itu apa? Tidak tercatat di ya kantor urusan agama, tapi secara hukum agama sah nikahnya. Yang penting rukun nikahnya yang 5 itu terpenuhi, ya. Tak boleh ya dia membedakan itu seorang perempuan. Ada juga kasus nih, ya, dia sudah cerai lama, sudah hampir 6 bulan, ya, nggak hamil, beda ya. Karena kalau seorang wanita yang dicerai dia dalam keadaan hamil, itu masa iddah atau masa tunggunya sampai dia ngapain? Melahirkan, ya. Tapi kalau perempuan yang dia cerai belum hamil, tapi udah digaulin, ya, nah ini dia harus menunggu 3 bulan, ya, atau 3 kali suci. Yang penting nih istri udah pernah digauli, artinya dia belum boleh ya menikah dengan laki-laki yang lain, ya. Jadi saya katakan meskipun banyak kasus yang terjadi wanita-wanita sembarangan main-main hukum, ya, belum jelas ada cerainya yang jelas dari suaminya, dia sudah langsung menerima suami atau laki-laki yang lain. Ini tidak boleh, ya. Ala qauli Syafi'i wa Malik, ya, pendapat ya yang ini yang menyatakan seorang istri yang dicerai oleh suaminya harus 3 kali suci. Ini pendapat menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya. Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, harus 3 kali suci. Nah di sini nanti ada perbedaan antara Syafi'i dan Imam Malik, ya, dan beda dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Ahmad, ya. Apa dikatakan di sini, ya? Au salasi haidin ala qauli Abi Hanifah wa Ahmad, ya, atau dia harus menunggu sampai ada waktu tuh perempuan 3 kali suci atau 3 kali haid, ya. Karena kan dalam ilmu medis aja itu, ya, seorang wanita atau seorang perempuan, ya, itu kalau dia melakukan hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya, ya, artinya dia main serong di luar, ya, selingkuh oleh laki-laki lain, itu ya secara medis saja itu air mani yang masuk ke dalam, ya, vagina seorang perempuan itu, dia akan mampu bertahan selama berapa? 3 bulan, ya. Jadi pernah kan ada satu kasus, ya, di Amerika, ya. Kasus ini menceritakan, ya, jadi selama ini seorang suami curiga, ya, saat suaminya itu bekerja, tuh bini dikerjain orang, gitu, ya. Suami bekerja, bini diapain? Dikerjain orang, ya, atau suami bekerja, istrinya ngompreng, kan begitu, ya. Nah ketika dia ngompreng itu kan suaminya nggak tahu, ya. Yang namanya suami kan, maaf ya, tahu dong apa yang dia rasain, bininya kan begitu, ya. Curiga, ditanya sampai nggak mengaku nih istrinya, ya. Aku tidak pernah melakukan hubungan kecuali dengan engkau sebagai suamiku, katanya perempuan, ya, tuh, ya. Ini suami atau lakinya ini ternyata bukan orang tolol, ya, bukan orang bloon, ya. Dibawa nih bininya kemana? Ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit. Bini yang tolol bininya nih, ayo katanya kalau lu nggak percaya lu sini ya, kan gitu, ya. Dia diperiksa oleh seorang dokter yang ahli kandungan,
Ya, tuh ahli bedah kandungan dah di situ, ya. Periksa, ya. Katanya dokter, ya dia ngomong ke lakinya, nggak di depan bininya. Ya, ini perempuan atau istri kamu ini seringkali melakukan apa? Ya, selingkuh di luar apa tuh? Saat kamu tidak berada di rumah. Ya kan? Terjadilah ribut itu antara dokter dengan pasien, antara pasien dengan suaminya sendiri, antara istri dengan suaminya itu. Ya, ya dokter kan dia punya ilmu secara medis, ya dibuktikan, ditaruh di laboratorium. Ini sperma laki-laki yang masih tinggal yang pernah kamu bergaul dengan laki-laki ini. Ini sperma yang masih tinggal dengan laki-laki yang pernah kamu bergaul seperti ini. Nah ini sperma suami kamu masih ada di sini. Ya, jadi nggak bisa dibohongin. Ya, ternyata Islam sudah lebih dahulu, ya, menerapkan bagaimana tuh, ya, seorang wanita itu ketika dia cerai, ya, jangan dia langsung untuk apa, ya, menikah lagi dengan laki-laki pilihan dia kalau memang iddahnya itu belum habis. Ya, kalau belum habis jangan. Nah kalau udah habis ya monggo. Tapi meskipun baiknya kalau iddah sudah habis tuh salah satu kuru udah habis, baiknya sih itu laki-laki atau perempuan balik lagi. Ya, ketimbang dia nikah dengan laki-laki yang lain. Gitu. Ya, kenapa? Belum tentu laki yang kedua ini lebih baik dari yang mana? Yang pertama. Kan begitu. Ya seorang kan kalau lagi suka sama orang biasanya itu, ya contohnya laki-laki dia udah beristri, ya demen sama perempuan itu sudah ya sudah bersuami atau belum bersuami lah, ya dia merasakan nyaman, merasakan tenang. Menurut tuh laki-laki kan begitu, ya karena dia belum pernah merasa hidup lama dengan ini perempuan, ya dikatakan pokoknya namanya orang lagi cinta kan apapun dikata. Ya, apapun dia bilang namanya cinta itu nggak ada yang nggak enak omongannya. Ya, godaan setan itu nggak ada yang nggak enak, Bapak. Ya, semua yang namanya godaan setan itu pasti enak. Tuh, ya. Nah, ini orang laki yang akalnya pendek dia pikir mendingan nama yang baru deh. Ya, ketimbang gue di rumah cemberut mulu tuh bini gue, marah-marah mulu, inilah itulah tuh. Ya, jadi kagak tahu kalau perempuan yang bakal jadi istri yang berikutnya ini lebih dahsyat lagi dari perempuan yang jadi istrinya yang pertama. Ya, nanti baru nyesel. Kapan tuh nyesel? Belakangan. Ya, nggak ada orang nyesel duluan. Tuh, makanya hati-hati Pak. Ya, kalau bisa yang namanya cerai jangan dah. Ya, itu yang namanya cerai itu jalan terakhir. Kalau memang udah nggak ada jalan namanya itu. Ya, benang putih untuk kita tarik, ya kalau bisa cari jalan yang lain, cari jalan dulu lah, ya itu karena banyak yang dirugikan, ya yang utama adalah anak-anak nanti akan menjadi anak yang terbengkalai, ya kekurangan pendidikan dari orang tua yang aslinya, pendidikan dari orang tua yang sambung kan pasti beda, ya perhatian bapak atau orang tua yang asli dengan yang sambung itu beda sama, ya sekali lagi. Tolonglah kita jaga aja rumah tangga itu, meskipun ada permasalahan sebesar apapun Allah ikutin di situ. Insya Allah pasti selesai. Ya, tapi kalau masalah sekecil apapun Allah kita tinggalin, itu urusan jadi gede, nggak bakal selesai. Ya, gitu. Baik. Summa tazawwaja in sya'at ba'da intihai iddataha. Ya. Kemudian kalau tuh perempuan atau istri yang dicerai oleh suaminya tadi ingin menikah lagi, ya boleh. Tapi ba'da intihai iddataha. Kalau memang iddahnya itu sudah sudah selesai. Ya. Ini Bapak-bapak saya jelaskan sedikit. Jadi kok ada perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i, ya, yang berdua dengan Imam Malik, ya, dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i sama Malik bilang pakai bahasa kuru, ya. Tapi kalau Imam Hanafi sama Imam Ahmad memakai bahasa haid, ya itu. Ini ada perbedaan memang. Artinya apa? Ada perempuan kan yang nggak haid, ada nggak? Ada.
Ya, enggak haid. Tapi setiap bulan dia harus dihitung harus bersuci meskipun dia tidak haid. Ya, ada wanita yang enggak itu ada. Ya, bukan berarti seorang perempuan enggak haid itu belum balik, bukan. Karena patokan Imam Syafi'i ketika seorang perempuan akan dikatakan balik itu satu tandanya kalau dia apa? Menstruasi. Ya, tuh. Ada perempuan udah 15 tahun, 16 bahkan 20 tahun dia belum haid. Apakah dibilang belum balik tuh anak? Udah. Imam Syafi'i mengatakan batas minimal seorang wanita dikatakannya itu ya apabila umur tuh anak perempuan sudah mencapai berapa? 15 sanatan. Ya, mencapai 15 tahun. Ya, jadi jangan kita kalau punya anak, punya cucu perempuan 15 tahun, 16 tahun belum haid kita bilang biarin dah nggak sholat belum balik, jangan. Ya, tuh. Kenapa? Tanda itu ada pada perempuan, kadang juga nggak ada pada perempuan. Tuh, ya. Ya kalau kita mau teliti, cari yang lain dong. Ya, anak udah 15 tahun, perempuan meskipun nggak haid, cari tanda yang lain. Maaf, tumbuh bulu. Ya, kita harus teliti. Tumbuh bulu di mananya itu tanda seorang sudah apa? Sudah balik. Ya, anak laki juga jangan patokan kita hanya mimpi doang. Ya, anak tuh belum mimpi kita tanya, kamu udah mimpi belum? Umur lu berapa? 18. Ya, mimpi apaan deh? Mimpi enak belum deh katanya. Ya, tuh. Kalau memang dia belum mimpi enak, lihat tanda yang lain. Ya, tuh, anak udah mulai tumbuh bulu ketiaknya, contohnya udah mulai tumbuh kumis atau jenggot atau bulu yang lain tidak begitu. Ya, nah itu kan tanda yang menandakan kalau seorang itu sudah apa? Sudah balik menurut Imam Syafi'i. Ya, meskipun pendapat Imam Hanafi mengatakan tidak, pokoknya harus haid. Ya, kalau nggak haid belum apa? Belum balik. Ya, itu makanya ada perbedaan pendapat kata buruk dengan haid. Ya, gitu. Baik. Wa hadza fil madkhul biha, ya. Nah, mengenai masa tunggu yang 3 bulan ini, ya, selama 3 bulan, ya, dia harus suci itu. Ini apabila seorang istri itu al-madkhul biha sudah digauli oleh siapa? Oleh suaminya. Ya, nah, amma ghairul madkhul biha, adapun ya seorang istri ya yang dicerai tapi belum digauli, fala iddata 'alaiha, enggak ada iddahnya. Ya, ini caranya gimana nih? Taunya kalau untuk perempuan belum pernah diapain? Digauli oleh suaminya. Ya ada sih. Memang ada. Ya pasti kan biasanya kalau orang udah nikah malam pertama pasti mau apa lagi kan gitu. Ya. Ada tapi ya. Nah, kalau ini terjadi ya, mungkin cintanya enggak sejati kali, ya, kawin paksa contohnya. Ya, sehingga tuh laki ngadep mana, perempuan ngadep mana itu. Waktu tidur kan begitu. Ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, ya. Tuh, tapi biasanya gitu nggak lama, nggak sampai tahunan, apalagi bulan enggak ada. Ya, paling harian dah tuh. Kalau memang dia nggak cocok, pasti dia bakal ngomong. Ya, tuh perempuan, udah kalau tidur sama laki-laki, ngapain? Laki-laki juga begitu. Kalau tidur sama perempuan ngapain kan begitu. Ya, tapi kalau memang ketidakcocokan, kan yang namanya hati itu nggak bisa diapain, nggak bisa dibohongin. Cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Ya, namanya cinta itu adalah suatu anugerah. Ya, kalau orang ada rasa cinta kepada orang yang lawan jenis itu anugerah. Ya, yang bahaya, ya, rasa cinta dengan sejenis ini yang nggak boleh. Ya, gitu. Jadi ketika ada seorang istri ini yang dicerai tapi dia belum pernah digauli, tidak ada iddahnya. Artinya dia boleh langsung nikah dengan laki-laki lain. Ya, boleh kalau ada orang datang melamar, ini lakinya berapa? Orang tuanya tuh. Ya, tuh. Tadi saya bilang perlu nanya enggak sama perempuan. Ya, tanya. Enggak apa-apa.
Lu diapain neng malaki lu? Belum apa-apain deh, pegang-pegang doang gitu ya. Ya, pegang-pegang doang bener-bener ya. Belum diapa-apain belum katanya. Ya sekali-kali enggak belum. Ya. Nah, ini ada yang tanya, "Ustaz, maaf ya. Ini masalah fikih kalau saya bicara agak sedikit ini. Ya, Ustaz, ini ada seorang perempuan ya, dia ngaku belum pernah digauli. Maaf nih ya. Tapi katanya laki udah gua gaulin cuma emang nggak sampai masuk contohnya. Ya, nggak sampai masuk. Nah, ini pendapat ini gimana nih? Terhitung dia al-madkhul biha atau ghairul madkhul biha? Apa tuh? Ya. Seperempat dah, jangan setengah, seperempat baru. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tetap nih perempuan dari gauli. Ya, tuh. Kenapa? Kalau udah ketemu aja, izal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl. Kata Nabi kan begitu. Ya, dakhala biha aw lam yadkhil. Ya, nazal biha aw lam yadkhil. Yanzil. Ya, apabila bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan, ya, berarti dia harus wajib mandi. Ya, dakhala biha aw lam yadkhil. Masuk atau enggak masuk? Tuh, artinya sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Contohnya, mungkin ada sebab baru seperempat ada orang teriak kebakaran nggak jadi, ya pada berlarian kan mungkin bisa nggak jadi, ya atau ada gempa bumi kabur bisa nggak? Ya bisa. Tadi kalau pendapat Imam Syafi'i mengatakan tetap ini perempuan termasuk ke dalam kategori al-madkhul biha yang sudah digauli, ya. Tapi kalau baru dipegang-pegang doang, colek-colek doang gitu, belum termasuk ke dalam kategori al-madkhul biha. Berarti ghair madkhul biha. Kalau dia dicerai, maka boleh kalau ada laki mau melamar diterima, boleh, tidak ada larangan. Ya, ini namanya bahasa fikih memang harus secara jelas, ya. Jangan kita pakai bahasa biasa, enggak bisa. Mana dalilnya? Kalau seorang wanita atau istri yang dicerai tapi belum pernah digauli, enggak ada iddahnya, fama lakum alaihinna min iddatin. Ya, maka bagimu terhadap perempuan itu atau bagi suami yang tadi itu laki-laki terhadap perempuan yang dicerai tapi belum digauli, ya, itu enggak ada apa? Iddahnya. Enggak ada masa tunggu yang harus dia nunggu sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, enggak perlu. Ya, kalau ada orang pengen kawin atau dia pengen kawin sama laki-laki yang menjadi orang laki pujaannya, boleh langsung diabain, diakad nikahkan. Ya, tapi tadi saya katakan kalau namanya cerai Pak, kalau bisa balik, mendingan balik lagi dah. Ya, kecuali kalau memang talak 3, beda lagi. Itu namanya talak bain. Ya, kalau talak 3 kita nggak boleh langsung nikah lagi sama bini kita itu. Ya, syaratnya apa ya? Harus tuh bini udah dikawinin dulu sama laki-laki lain. Ya, kalau udah dikawinin sama laki-laki lain, kemudian dicerai baru kita boleh balik lagi. Ada laki yang menerima kayak gitu. Galak tuh kan? Yang tua itu bilang galak. Ya, apalagi yang muda. Ya. Dia bilang galak ya. Ya. Ibarat kata kita punya mobil aja, dinaikin orang dulu kita nggak enak, ya, itu mobil, ya kan pegangan kita, ya kan, ini pegangan kita. Ntar apa namanya sarung setirnya miring lah, ya ntar kursi dirubah-rubah kan begitu, ya kan. Nah itu kan nggak enaknya gitu kalau punya kita dipakai sama orang, apalagi bini kita Pak. Ya, bini kita ini nggak boleh sembarangan. Ya, udah satu saja lah. Ya, kecuali kalau memang kita maaf udah tinggal innalillah wa inna ilaihi raji'un, itu lain lagi dah tuh. Ya, itu namanya orang cerai mati. Itu lamaan lagi idahnya 4 bulan 10 hari. Tuh, ya. Jadi jangan sampai Pak rugi gitu. Ya, rugi kalau kita buang istri kita kepada orang lain, nanti orang lain nikahin istri kita. Ya, nggak enak lah tuh pokoknya. Ya, enak galak kalau bahasanya mengusung. Ya. Wala yahillu lahunna
ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak halal bagi perempuan atau wanita-wanita atau istri-istri yang dicerai tadi ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihim, ya, dengan sesuatu apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Jadi kalau memang bunting bilang bunting, ya, bilang bunting bilang kata bunting, ya kan? Tuh, kalau memang udah digauli bilang udah digauli, ya kan? Kalau belum bilang udah, ya rugi dia, ya kan? Jujur aja, ya. Kalau memang udah hamil dibilang hamil udah, ya. Karena kalau tuh perempuan dicerai dia hamil, iddahnya berapa, ya? Hatta, ya, dia melahirkan sampai dia melahirkan berarti 9 bulan lamanya itu. Ya, kalau udah 9 bulan melahirkan hamil 9 bulan tambah istihadah 40 hari. Lama banget. Hah? Lama. Ya. Iya, apa tuh? Sabaran dah tuh kalau orang sekarang udah. Ya, 4 bulan yang melahirkan aja kan orang hamil 9 bulan perempuan normal kan. Ya 9 kali 3 ada berapa? 270 hari, ya, tambah 40, ya, 300 berapa? 10 hari. Lama, setengah tahun nunggu, ya. Tuh, jadi jangan main-main bikin kita nyesel, kita bilang gitu. Baik, ya. Aila yubahul mutallaqat an yakhfina ma fi arhamihim, ya. Tidak boleh bagi perempuan-perempuan yang ditalak itu menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam rahimnya. Ya, kalau memang udah hamil atau udah pernah digaulin ngomong apa adanya. Ya, lain halnya mungkin nanti tuh laki nerima apa adanya kali, mau nerima atau maaf sekarang banyak kasus justru Pak perempuan udah pernah kawin bilang belum kawin. Banyak Pak? Ya. Itu bohong nggak tuh? Bohong tetap. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Jadi buku nikah aja kan dibacain sama penghulu tuh. Ya, status perempuan apa? Menikah, tidak pernah kawin atau janda. Ya, gadis berarti belum pernah nikah. Ya kalau dibohong boleh kan ya? Nggak boleh. Ya kan bilang aja udah kawin tapi cerai. Cerai apa? Cerai mati, cerai hidup. Ya, cerai hidup. Ya, kalau cerai hidup, cerai kenapa itu? Dicerai. Udah nunggu 3 bulan belum. Jangan dikawinin. Ya, cerai mati beneran nggak? Bener, coba lu cek di kubur nanti laki gue pokoknya. Ya, iya kan? Iya. Nah kalau tinggal mati berarti berapa? Arba'ata asyhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari itu. Kan harus jelas. Ya, nggak boleh nyembunyiin. Ya, jangan pengen main cepet aja. Ya, pokoknya biar secepat mungkin gue bisa kawin dengan laki orang kaya sangat sayang. Ya, terkeburu diambil sama perempuan lain, boleh gak? Nggak boleh. Ya, jangan, hukumnya dosa. Tuh. Sama aja ini berzina. Ya, meskipun dia sudah nikah tapi melanggar hukum-hukum yang ada dalam ketentuan wanita-wanita yang dicerai. Ya, gitu. Min hablin aw haidin tuh, ya, dengan ya sesuatu yang ada di mana, ya, di dalam rahimnya berupa janin aw haid atau haid yang dia dapetin, ya, udah 3 kali ngomong, ya, tadi dulu gue baru sekali haid ini, berarti masih dua kali haid lagi dong 60 hari, iya tungguin dah, apa, ya, tuh, apa tujuannya kalau dia bohong ini nggak boleh, kenapa? Isti'jalan fil iddati wa ibtalan li haqqi zawj fil raj'ah. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, isti'jalan. Ya, cepet-cepet ngabisin masa iddah. Tuh, dia bohong. Ya kan? Biar cepet apa? Biar cepet iddahnya habis. Wa ibtalan li haqqi zawj, untuk membatalkan atau memutuskan hak suaminya tuh untuk bisa kembali lagi. Kurang aja. Ya, tuh. Kalau lama-lama lu
Dikawinin lagi, laki pun mesti dengan cepetan nak kawinin. Perempuan bengak, ya kan? Ini agak nggak boleh, haram hukumnya itu. Ya kayak tadi itu, laki kan maaf aja meskipun itu perempuan nggak cinta sama dia, nah laki kan akalnya banyak, ya kan? Yang penting kan cinta itu akan apa? Datang. Ya kalau dalam bahasa bahasa syariat itu kan nggak ada istilah pacaran. Ya, orang pacaran nanti kan dalam Islam nggak ada. Ada istilah namanya al-hubbu ba'da zawaj. Ya, pacaran setelah menikah boleh nggak? Bukan boleh aja, boleh banget. Ya, al-hubbu ba'da zawaj namanya. Ya, itu diperbolehkan, akan dianjurkan. Ya, tapi kalau seorang ya dia memang senang dengan ya laki-laki yang pilihannya, tapi nikah dengan laki yang bukan pilihannya, kan ada aja masalah gitu. Kayak tadi iddahnya belum selesai, ditelepon tuh laki, cepet bang kemari lo kawin sini, kawin gue nikahin gua. Itu masih iddah, apa dah terjang aja. Kan terjang aja, boleh nggak kata terjang? Nggak boleh. Ya, terketahuan, udah orang nggak tahu, gue cerai orang malu masih anak. Ya, tuh bilang aja mampus laki gue, nggak boleh. Mampus pun ada aturannya. Ya, itu. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Ya, kalau memang tuh perempuan ya atau tuh istri yang dicerai tadi yu'minna billah, dia itu benar-benar beriman kepada Allah wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ai in kunna haqqan mu'minat billahi wa yakhshina min iqabihi. Ya, kalau memang tuh perempuan yang dicerai tadi itu perempuan yang berimannya pun benar-benar beriman, ya, bukan iman buat-buatan, ya kan? Bukan apa ya? Bukan iman buat-buatan. Banyak sekarang kasus Pak, ya, godaan yang paling berat memang buat suami-suami apa? Perempuan. Ya, buat laki-laki godaan yang berat adalah perempuan. Jangankan kita Pak, Nabi Muhammad saja merasakan tidak ada cobaan yang aku alami yang paling berat bagi laki-laki adalah apa? Wanita. Ya, coba redaksi dalam Al-Quran. Allah katakan apa dalam Al-Quran? Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat. Pertama apa? Dihiasi bagi laki-laki itu adanya kecenderungan cinta kepada apa yang pertama? Minan nisa. Perempuan yang pertama. Ya, bukan amwal, ya, bukan jabatan, bukan, tapi apa? Perempuan. Ya, tuh kecintaan atau kecenderungan seorang laki-laki cenderungan untuk apa? Pada perempuan. Ya, bukan apa? Bukan jabatan atau bukan harta. Tuh, ya. Betapa banyak para laki-laki yang berhasil karirnya hancur karena siapa? Perempuan. Tapi banyak juga laki-laki yang berhasil karena siapa? Karena istri. Ya, banyak. Pak, kita rezeki kita cakep tuh di situ, ya, peran doa seorang istri loh, ya, rezeki kita Allah bukain gampang itu doa siapa tuh? Istri kita, ya, kita jangan mandang istri kita itu sebelah mata, jangan lototin dua-duanya sama aja, ya, mana sebelah mata itu kelihatan, ya, harus dua belah mata, ya, biar apa? Biar kita bisa merasakan adanya rasa syukur kepada Allah atas karunia istri yang Allah berikan. Pasti apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Ya, enggak ada Allah memberikan yang apa? Yang tidak baik. Ya, itu. Wa yakhshina ya min iqabihi, karena perempuan takut kepada apa? Iqab, ya, ataupun ya dosa yang akan dia dapati. Ya, itu. Makanya diberani jujur, diberani memegang iddahnya. Ya, kalau memang dicerai sudah digauli berarti salah satu huruf. Kalau memang belum dicerai, kalau memang dicerai tapi belum digauli, nggak ada iddahnya, silakan. Ya, ini tanda orang yang beriman pasti dia akan patuh kepada apa? Kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hadza tahdidun lahunna hatta yu'minu bil haqqi wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari memberikan manfaat buat kita.